Berarti pakai uang Karena pribadi dari Pak Kades begitu ya? tadi uang dari pribadi kekurangannya karena saya tahu dia itu sudah yakin tidak bisa membayar lagi karena tidak mampu. Itu semua para donatur ingin membayar tagihan Hmm. kekurangan. Maksud Pak Deddy Mulyadi. Bapak, selain itu pernah dengar juga nih cerita soal rumah Pak Kades begitu ya yang dirobohkan warga begitu karena dianggap tidak layak. Boleh Pak diceritakan bagaimana kisahnya dan apa maknanya buat Pak Kades sendiri? Itu 2017, Bu. Ya kalau gini mah kita robohkan aja rumah. Rumah ini katanya saya malu yang punya kepala desa seperti ini. Saya bangun tengah malam dengan istri di pinggir rumah saya nangis. Halo Tribuners, di balik layar kembali menjumpai Tribuners semua bersama aku Maria Nanda di sini. Dan Tribuners tentunya hari ini Nanda nggak sendirian karena Nanda mendatangkan narasumber yang luar biasa di mana baru-baru ini viral begitu ya seorang Pak Kades nih dari Kades di Kahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat begitu yang mendadak viral di media sosial karena Bapak ini rela menggadaikan STNK begitu ya untuk membiayai perawatan medis dari warganya yang tidak mampu. Nah, bahkan Pak Kades bernama Bapak Heri ini juga menjadi sorotan publik, terutama juga mendapat atensi begitu dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi karena aksi dan kemurahan dan kebaikannya. Hari ini kita mau ngobrol, mau seru-seruan dan sharing bareng Pak Heri di sini yang sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Halo Bapak Heri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik sekali, Bu. Ya, Ya, Pak Eri ini masih di kantor begitu ya. Mohon maaf nih, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela bekerja begitu ya, Pak ya. Hmm, ya Pak, alhamdulillah karena ini kan waktu pelayanan istirahat pelayanan juga nih. Jam sekian baru mulai pelayanan di kantor desa. oke, Pak Eri, kita mau em, sharing begitu ya hari ini. Sebelum kita bahas soal kemarin yang viral begitu ya, yang Bapak sampai menggadaikan STNK, boleh dong diceritakan terlebih dahulu begitu terkait perjalanan Pak Heri menjadi kepala desa dari Cikahuripan ya Pak. Apa yang Ya. memotivasi Bapak begitu kemudian terjun ke dunia pemerintahan? Terima kasih, Bu, ya udah berikan kesempatan kepada kami ya untuk ikut di acara ini. Mhm. Ya betul. Pertama kami menjadi kepala desa itu tahun 2013 ya. Oke. 2013 awal dari kami dipercaya oleh masyarakat sampai 2019. 2019 akhirnya ikut lagi dan dipercaya lagi oleh masyarakat sampai saat ini. Mhm. Jadi baru 2 periode berjalan pada saat itu menjadi kepala desa. Yang mengalami termotivasi oleh menjadi kepala desa itu sebetulnya ya banyak sih motivasinya. Ya pertama kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik ya buat warga Cikahuripan sekemampuan kita gitu. Yang kedua juga eh, saya suka dengan di bidang hal seperti ini gitu untuk Mhm. menjadi bagaimana di masyarakat supaya masyarakat ini bisa bisa memperingan bebannya dikala pelayanan di pemerintah desa. Itu aja mungkin Ibu. Oke, berarti Pak Heri ini memang cinta terhadap masyarakat begitu ya Pak, terhadap rakyat dari warga dari Cikahuripan sendiri begitu ya, sehingga 2 periode begitu ya Pak ya, jadi kepala Iya, desa. iya Oke. betul. Hmm. Pak Heri, Bapak ini kan juga dipanggil Jaromidun begitu ya. Kalau boleh tahu kenapa jadi Bapak Jaromidun begitu? Apa yang melatar belakangi nama itu kemudian tersematkan atau Pak Heri ini juga malah justru terkenal dengan nama Jaromidun begitu? Iya betul Bu. Nama asli saya itu namanya itu Heri Suryana sebetulnya. Itu Hmm. nama asli. Hmm. Itu dinamai oleh orang tua saya. Hmm. Nama saya itu Heri Suryana. Tapi kenapa kok menjadi Jaromidun? Yang namanya nama ya, mungkin setiap orang itu di kala masa-masa muda ya. Hmm. Kalau di sini bilang masa jahiliyah ya dulu. Jadi ada pergantian nama tersebut itu secara signifikan. Ya Hmm. karena sebutan-sebutan nama tersebut ya oleh teman-teman kita dulu gitu lah. Sehingga nama tersebut sampai saat ini.
nggak hilang-hilang gitu. Itu mungkin seperti itu. Jadi kenapa nama Jarum Midun sekarang sudah tahu di masyarakat, karena dulu zaman dulu ya, Hmm. zaman sebelum jadi kepala desa dan zaman saya juga eh, apa kronologis kehidupan saya juga dengan masyarakat gitu kan. Sehingga kami dengan nama Jarum Midun ini sampai saat ini terus terus disebut gitu ya. Iya. Eh, Mm-mm. Tapi sekarang kan Bapak sudah punya kedudukan begitu ya sebagai Kades begitu. Tapi kira-kira gimana warga sekitar atau teman-teman Bapak gitu masih memanggil dengan Jaromidun atau Pak Kades Heri begitu? Yang umumnya Jarum Midun. Yang namanya Kak Heri Suryana itu sebetulnya eh, nama asli ya. Tapi sampai anak kecil itu ada yang tidak mengenal nama Heri Suryana. Tapi kalau dia bilang Jarum Midun, itu pasti bilang anak Justru kecil malah itu Pak lebih Kades. terkenal ya Pak ya. Oh itu Pak Kades. Nah, Pak Kades siapa Jarum Midun? Dia Hmm. bilang Heri Suryana nggak kenal gitu kan. Ya saking ininya nama Midun itu di masyarakat itu seperti itu. Oke, tapi Bapak nggak apa-apa ya dengan panggilan Jaromidun begitu. Ya gak apa-apa lah buat saya sih, apa artinya sebuah nama gitu kan. Itu aja yang penting kita bagaimana supaya kita bisa minimal bisa bermanfaat buat orang baik, orang banyak gitu, bermanfaat buat orang banyak itu aja. Oke, berarti di sini saya boleh manggil Bapak Jaromidun juga ya. Nggak apa-apa, emang itu nama Lebih sehari-hari. dikenal dengan Jaromidun ya. Baik, Bapak, boleh diceritakan dong kemarin yang kemudian viral begitu ya di media sosial di mana Bapak yang menjaminkan atau menggadaikan STNK mobil pribadi begitu untuk biaya perawatan warganya yang sakit. Boleh dong diceritakan bagaimana kronologinya dan apa sih yang ada di pemikiran Bapak sampai waktu itu sampai eh, mau begitu menjaminkan STNK mobilnya? Sebetulnya pekerjaan ini pekerjaan saya sehari-hari Bu ya, dengan Hmm. istri saya. Ini bukan kejadian ini sebetulnya bukan hari ini saja atau waktu viral saat ini saja. Sebetulnya itu ada pekerjaan sehari-hari yang setiap saya lakukan untuk mengenangani masyarakat dikala kejadian hal seperti itu. Ya, sehingga dikala pada saat ini mungkin dengan video ini keluar sehingga menjadikan aneh buat masyarakat yang di luar gitu kan. Hmm. Padahal ini sudah biasa menurut saya gitu kan. Nggak tahu kalau kepala desa yang lain nggak tahu gitu kan. Tapi ada juga teman-teman juga yang sering saya ketemu juga seperti saya banyak sebetulnya. Dan cuma ada juga yang kurang jiwa sosialnya ada juga gitu kan. Tapi hal seperti ini sudah jadi kebiasaan saya sehari-hari bahkan dengan istri saya. Hmm. Ya, jadi kronologisnya dikala saya ceritakan ya kronologisnya. Hmm. Waktu itu saya lagi di perjalanan mau pulang dan si ibu juga waktu itu mengantarkan ibu-ibu yang lagi cek kesehatannya di salah satu bidan ya di Rumah Sakit Pelabuhan. Itu juga masih di perjalanan masih pulang. Ya, saat itu ada warga yang sakit ya komunikasi dengan si ibu waktu itu. Hmm. Ibu yang namanya Ibu Ene yang Hmm. kemarin di rumah sakit itu. Hmm. Waktu komunikasi dengan si ibu, kata si ibu, saya lagi di perjalanan, lagi nganterin ibu-ibu yang di USG di rumah sakit klinik di Pelabuhan Ratu. Tunggu aja, bawa aja ke puskesmas, kata istri gitu kan lewat telepon. Berhubung ke puskesmas namanya orang yang tidak mampu ya, dan Hmm. dia enggan, nanti aja nunggu ibu kades aja katanya. Ya, Hmm. karena mereka sudah tahu ibu kades itu suka terus melayani setiap waktu gitu kan. Nunggu ibu kades aja. Oke, kalau gitu mah tunggu aja. Ternyata si pria yang sakit itu ibunya dibawa ke rumah Bu Kades, ke rumah saya gitu kan. Hmm. Bu Kades telepon ke saya, Abi lagi di mana ini Ibu Ene sekarang lagi di rumah perlu bantuan penanganan kesehatan. Kata saya pakai aja dulu oksigen. Oksigen ada di desa tuh. Ambil aja di kantor desa oksigen untuk ditangani di rumah saya. Di situ kebetulan ada adik saya. Adik saya yang bisa menangani mengenai oksigen karena penyakitnya penyakit dia itu pernapasan. Hmm. Sehingga oksigen dibawa istri saya sudah nyampe ke sana langsung ditangani oleh istri saya di rumah sendiri. Nah, pas ditangani di rumah saya, alhamdulillah kira-kira setengah jam ya 30 menit terdak.
sakitnya reda. Hmm. Sudah reda, dia mau pulang. Pak Kades, alhamdulillah udah reda. Bu Kades, alhamdulillah sudah reda. Saya mau pulang, kata Bu Kades, silahkan pulang. Oksigennya bawa ya. Nanti nanti khawatir di rumah terjadi lagi, sehingga oksigennya dibawa ke rumahnya. Pas pulang, saya datang, gitu kan. Saya datang, si ibu cerita, dan bahkan ada videonya, fotonya, dan sebagainya. Ibu cerita bahwa barusan ada, iya tadi juga kan komunikasi seperti itu. Ya, sehingga kita ngobrol-ngobrol jam 11 malam, ya dari jam 8 itu dia pulang, ya karena kejadian jam 7. Pas pulang jam 11 saya ngobrol-ngobrol dengan si ibu mau tidur, anaknya nelpon lagi, ya nelpon ke si ibu sambil nangis gitu kan. Hmm. Ibu ini ibu saya terjadi lagi sekarang pernapasan lebih parah. Saya spontan langsung ambil HP-nya sama saya, teh bawa ke rumah sakit Babuan, bawa ke rumah sakit. Ini tidak harus tangani di sini karena ini sudah kalau sudah dua tadi sudah ditangani sudah baik dan sekarang terjadi lagi berarti ini harus tangani secara Medis serius kan, gitu ya. Mm-mm. secara medis. Ya bawa kata saya teh tunggu di bawah kan dia rumahnya di atas ya ke Hmm. pinggir jalan raya itu di atas turun ke bawah nanti si ibu nungguin di sana karena yang bawa ambulan itu si ibu. Hmm. Ambulan itu kan setiap disimpan itu dekat rumah saya. Karena untuk mengantisipasi, dikala ada malam-malam orang sakit, kalau menelepon supir ambulannya, kadang kan malam-malam itu tidur, tidak diangkat, sehingga kita yang turun langsung ke lapangan. Sehingga si ibu yang membawa ambulan itu karena sudah biasa. Si ibu sudah biasa bawa mobil dan bawa ambulan. Langsung ke lokasi tempat rumahnya, pas turun, pas langsung si ibu ke rumah sakit. Saya nggak ikut waktu itu. Pas ditangani di rumah sakit, si ibu pulang, sudah ditangani, si ibu pulang. Abi, ibu Ene itu tidak punya kis. Hmm. Ternyata dia itu harus pengobatan, kata dokter, ini harus dirawat. Kata ibu, oke lah rawat aja. Gitu kan. Kepada anaknya, anaknya bilang, bagaimana ini tidak punya kis? Kata si ibu, biarin jangan bilang nggak punya kis, dan tidak yang penting ibu ini tertolong. Dan ini harus sembuh. Sehingga si ibu terus dirawat, ibunya, si ibu pulang, dan bahkan si ibu tersebut dikasih uang 50.000 karena pas ditanya nggak punya uang untuk makan, Hmm. untuk biaya besok gitu kan, dikasih 50.000 sama si ibu pulang. Pas si ibu cerita kepada saya, kata saya, Bu, yuk kita pagi kita datangi ke rumah sakit. Pagi-pagi saya ke sana ke rumah sakit. Mengklarifikasi supaya betul apakah betul dia dirawat atau tidak. Ternyata betul dia dirawat, ditangani oleh pihak rumah sakit. Alhamdulillah Hmm. ya. Terus saya ke anaknya jaga, jangan takut ya. Dikala ada nanti pembiayaan dan sebagainya, jangan punya pemikiran seperti itu. Nanti saya usahakan bagaimana anak ini, ibu ini supaya bisa tangani dengan baik. Jangan ada pemikiran hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kesehatan si ibunya itu kan. Hmm. Nah, saya pulang 1 hari, 2 hari, pas 3 hari dia nelpon lagi Pak Kades. Bu Kades kebetulan saya lagi dengan ibu lagi ada di perjalanan pas di Pelabuhan Ratu ya. Ibu, bapak, ini si ibu disuruh pulang oleh dokter. Ia sudah sembuh, katanya suruh pulang. Oh siap. Saya telepon ambulan ya. Oh iya mangga telepon ambulan. Dia nelpon lagi. Dia mau nangis lagi gitu. Gimana ini? Sekisah kan nggak punya, nggak ada. Ini Hmm. kan harus iya pasti umum ini teteh kan saya kan gitu. Tapi saya Hmm. nggak punya uang saya pun. Oh gitu ya. Ya biar nanti saya saya datang ke rumah sakit. Tungguin aja di situ. Saya sama ibu datang ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit. Pas datang dibilangin mana apa untuk pembayaran karena ini umum. Saya tahu ini umum karena kisnya itu sudah tidak aktif gitu kan. Hmm. Pas berkas diambil dari pihak perawat ternyata tagihannya 1.782.000. Pak Kades, ini tagihannya kata anaknya. Gak punya uang ya? Gak punya sepeser pun gimana saya mau pulang. Hmm. Jangan takut lah, pulangnya pasti pulang kata saya. Ya, saya langsung ke si ibu-ibu, ke istri. Ibu punya uang berapa sih? Kata istri, Abi ini ada uang 500.000. Ya oke lah, kita bayarin aja dulu yang 15.000. Nanti gimana pihak rumah sakit kekurangan seperti apa. Karena kita tahu setiap kekurangan pembayaran pasti harus ada jaminan kan.
Ya. Harus ada jaminan. Mhm. Setiap kekurangan pembayaran atau belum ada pembayaran itu ada jaminan. Saya tahu karena kalau seperti itu. Biar kita apa saja yang bisa jaminkan lah nanti. Yang penting ada uang dulu 500.000. Langsung saya ke kasir, pas di kasir sesuai dengan video itu, saya tanyain, ya ternyata betul 1.782.000. Kata saya ini Bu, ini ada uang 500.000 untuk pembayaran rumah sakit si Ibu Eneng ini, ya. Karena ini tidak punya kis selama 3 hari dan dia tidak mampu, ini saya DP dulu 500. Berarti kurangnya 1.272.000. 1.722.000 ya, segitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya kata dia, kata pihak rumah sakit, eh ini Pak baru 500. Iya. Apalagi apakah ditanya masih apakah kurangnya itu harus ada jaminan atau tidak kan gitu. Harus ada Pak. Oh, oke. Apa yang harus dijaminkan gitu kan? Kata beliau itu barang berharga. Hmm. Oh, barang kata saya bahkan saya bilang, oh saya tidak bawa emas dan sebagainya gitu kan. Kasih humor aja kepada dia. Bu, tidak ada barang berharga selain daripada saya SNK. Gitu kan. Selain daripada SNK, saya tidak punya barang berharga. Bawa uang 500.000 dan inilah barang berharga SNK. Ini SNK saya jaminkan, ada kata saya terima. Ya Pak, saya terima. Terima SNK itu tersebut. Anaknya ada di pinggir itu kan. Anaknya di pinggir kasir itu ada menyaksikan hal Hmm. seperti itu. Anaknya langsung sumringah. Langsung anak yang sakitnya itu sumringah dan bikin surat pernyataan. Kata saya, pihak rumah sakit, pihak kasir, ibu, ini nomor saya, cantumkan di situ. Jangan dicantumkan nomor ibu ini atau yang sakit ini, karena saya yakin dia tidak mampu dan tidak akan terbayar. Nanti saya insya Allah usahakan besok untuk bisa membayar dan SNK saya bisa dikembalikan, bisa ambil. Andai kata tidak bisa besok, mohon maaf, jangan telepon ke si ibu ini ya, kata saya. Ini nomor telepon saya. Nomor telepon saya dikasihkan. Tolong telepon kepada saya, kekurangan apapun atau belum terrealisasi hari besok dan selanjutnya. Terus saya minta ada kebijakan berapa bulan, berapa minggu, berapa hari dikala anak dikala ini belum terbayar. Kata rumah sakit, ini Pak dikasih waktu 1 bulan. Oke, Hmm. kata saya. Tapi yang tanda tangan dan bertanggung jawab adalah anaknya. Yang nanti minta biayanya pihak rumah sakit, tolong ke nomor HP ini, ke nomor HP saya. Langsung waktu itu dikeluarin kwitansi dan sudah selesai, setelah terima, baru anaknya dan lalu yang sakitnya saya kunjungi ke lokasi perawatan ya. Di situ ternyata sudah dinaikin kepada roda ya oleh Hmm. perawat dan ada sama saya dibawa langsung ke depan depan terminal rumah sakit dan dibawa pulang ke dibawa pulang dengan mobil desa, mobil ambulan desa dibawa pulang ke rumahnya. Itu mungkin kurang lebih seperti itu Ibu. Mhm. Baik, kemudian gimana Pak untuk proses pembayarannya? Kan kemarin juga sempat mendapat atensi begitu ya dari Bapak Gubernur Deddy Mulyadi begitu. Apakah juga dibantu dari beliau atau bagaimana soal pembayaran sisa pembayaran dari rumah sakit ini Pak? Pak? Ya, sesudah video itu viral ya, sesudah video itu viral Mhm. itu langsung ya dari semua mungkin masuk ke WA saya ya, itu semua para donatur ingin membayar tagihan Mhm. kekurangan. Masuk Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi langsung respon, saya bangga dengan beliau, ya dengan respeknya gitu ya. Dengan responnya selaku pemerintahan yang melihat seperti itu langsung respon, respek dan saya bisa dengan gemetar, saya dengan menangis kok serespon inilah ya Pak Deddy dalam hal seperti ini gitu. Ya berarti pemikiran saya, hati saya nggak beda dengan Pak Deddy dengan hal seperti ini gitu. Pemikiran seperti itu. Mhm. Ya langsung Pak Deddy minta nomor rekening ya lewat sekprinya, minta nomor rekening saya langsung kasih dan suruh dibayarkan untuk kekurangannya. Dan yang lainnya juga sama. Dari pihak-pihak donatur itu sama. Saya langsung terima lewat lewat rekening saya, terus ada lewat rekening rumah sakit juga, dan sisanya yang sudah dibayar atau yang mungkin untuk dibayar karena sudah ada yang membayar, ya Mhm. uang tersebut dikasihkan kepada si pasien yang sakit tersebut. Dan saya langsung dokumentasi, saya videokan, saya kirimkan kepada orang-orang yang sudah memberikan bantuan tersebut. Alhamdulillah
Jadi hikmahnya banyak banyak yang lain ikut apa berdonasi ya sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga kami yang sakit. Terutama saya terima kasih kepada Pak Gubernur juga Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing yang sudah responsif, yang sudah peduli kepada sosial yang mana sosial ini penting buat masyarakat yang tidak mampu. Ya, itu saja mungkin Ibu Hmm, kronologisnya. baik, Bapak, tadi kan Bapak juga sempat mengatakan begitu ya bahwa kejadian ini sebenarnya sudah biasa begitu dilakukan oleh Pak Kades begitu. Nah, apakah sebelumnya juga kejadiannya serupa begitu? Ada warga yang kurang mampu dan Bapak juga membantu ataupun menjaminkan STNK mobil, STNK kendaraan atau apapun, Pak? Bagaimana? Sering Bu, hal seperti itu. Ada yang sakit, ada Mhm. yang dioperasi. Mhm. Itu pernah istri saya bahkan ada yang warga pas harus penanganan operasi ya karena itu harus cepat sehingga dibawa ke suatu klinik Mhm. tidak ke rumah sakit tapi ke klinik karena itu harus dioperasi atas keterangan dari pihak rumah sakit dari puskesmas. Itu kan cepat ya. Sehingga pas harus ditindak saya tidak lama tindak misalkan seperti itu. Karena kan yang menindak rumah sakit pengobatan itu tidak harus apa bilang dulu berapa bayarnya tidak, sesudah ditindak Ya, baru dia komunikasi. keluar rincian anggarannya. Rinciannya ini berapa? Langsung saya yang menangani itu ya jelas kami pemerintah desa. Mhm. Karena yang tidak mampu jangankan dia komunikasi dengan dokter, dia kan tidak bisa apa bicara ya. Betul. Semuanya bisanya kan kalau masyarakat yang tidak mampu ini mengadu, menangis kan gitu. Bisanya kalau kita komunikasi dengan dokter, dengan pegawai rumah sakit itu ya kewajiban kita selaku pemerintah desa atau selaku kepala desa ya. Tapi kalau mereka itu ya mungkin bicara juga nggak bisa gitu. Sehingga sesudah pas tagihannya apa diperlihatkan, saya bilang pernah waktu itu berapa? 6 juta sekian. Waktu itu waktu murah kan. Mhm. Kalau nggak salah 6 juta sekian lah untuk biaya operasi sesar waktu itu. Nah, saya bilang Pak, ini ada uang 1.500.000. Nah gitu kan. Sama si ibu Mhm. waktu itu ada uang 1.500.000. Ini kurangnya bagaimana Pak? Kurangnya kata saya, kurangnya bisa enggak ini dicicil? Kan kita nego Bu, ke rumah sakit. Insya Allah bisa Pak. Berapa jadwal waktunya? Sekian bulan kan gitu Bu. Mhm. Terus apa yang harus dijaminkan? Saya tidak bisa bawa apa-apa. Apa saja dijaminkan. Yang penting bisa mempertanggungjawabkan mengenai pembayaran ini. Maka waktu itu si ibu, saya minta ibu ada apa? Ada SIM. SIM si ibu dikasihkan ke pihak klinik. Ya sehingga selesai dibawa pulang. Sudah pulang ada uang 500 kita kasihkan. Gitu kan? Terus ada uang 500 kita kasihkan. Bukan uang mereka tapi uang kita gitu kan Bu. Berarti pakai uang pribadi dari Pak Kades begitu ya? Tadi uang dari pribadi kekurangannya karena saya tahu dia itu sudah yakin tidak bisa membayar lagi karena tidak mampu. Ya kecuali beda dengan orang yang mampu tapi dia tidak punya uang saat itu tidak bawa uang beda. Ini kan saya Mhm. lihat yang mampu dan tidak mampu saya lihat dan tahu kondisi di desa saya sendiri itu seperti itu. Baik, baik. Bapak, selain itu pernah dengar juga nih cerita soal rumah Pak Kades begitu ya yang dirobohkan warga begitu karena dianggap tidak layak. Boleh Pak diceritakan bagaimana kisahnya dan apa maknanya buat Pak Kades sendiri? Itu 2017 Bu. Ya Mhm. waktu eh, jabat di periode pertama ya Mhm. 2017 ya jadi kelasnya 2013. 2014, 2015, 2016, 2017. Ya sebelum 2017 emang saya mengakui bahwa saya sering setiap tahun itu em, mendapatkan program-program rumah Mhm. Rutilahu, rumah tidak layak huni untuk kepentingan masyarakat. Saya beberapa tahun itu setahun ada ke setiap rumah. Nah, waktu 2017 rumah saya itu emang belum diperbaiki, Bu. Mhm. Rumah saya itu waktu itu eh, bawahnya itu tembok, ke atasnya itu bambu atau bilik ya. Mhm. Bilik kalau bahasa di Mhm. kampung itu Mhm. bilik. Ke atasnya bilik, ke bawahnya tembok setengah badan kan. Dan gentingnya juga genting yang suka dipakai genting eh, saung apa kambing ya.
Oh iya iya. Mm-mm. Kambingan gitu, genting-genting gitu. Ya, karena Jadi saya, kalau hujan, saya hujannya masuk ya Pak ya? apa? Kalau hujan kemungkinan untuk bocor juga ya Pak ya? Sama, Kak. Iya. Dan genting waktu itu genting tersebut saya dikasih dari salah satu yang membangun rumah yang Mhm. gentingnya tidak terpakai saya pakai waktu itu. Ya sudah gitu. Pas 2017 tim sukses saya itu ke rumah silaturahmi, Pak. Mhm. Bu, silaturahmi ke rumah waktu Hari Raya Idul Fitri. Mhm. 1 minggu sesudah Hari Raya Idul Fitri mereka silaturahim ke rumah. Ngobrol, waktu itu hujan. Hujan sangat deras. Dan bocor di sana sini waktu itu. Mhm. Sampai tim sukses itu bilang, Pak Kades, kok betah rumah seperti ini? Kalau saya sama istri udah biasa, kata saya kan gitu. Kata saya ini udah biasa Kang, kata saya. Dan saya langsung bahkan ke dapur, di dapur saya bawa ember dengan si ibu dan airnya di inian, di ember dan apa di ini keluar supaya tidak banjir yang besar gitu kan. Nah, kata kata mereka, Pak Kades kok nggak betah? Betah nggak rumah seperti ini? Bukannya nggak betah, dah. Gimana lagi saya seperti ini gitu kan? Dan saya terjadi hal seperti ini udah biasa gitu, nggak jadi beban, nggak jadi masalah. Manusiawi lah kita ingin punya rumah seperti yang lain, tapi keadaannya seperti ini, terus gimana lagi gitu kan? Nah, waktu itu bilang dia, pada itu saya itu bilang, ya kalau gini mah kita robohkan aja rumah ini katanya saya malu yang punya kepala desa seperti ini. Dikira saya itu nggak serius bu. Dianggapnya humor kata saya ngomongin rumah saya juga apa punya uang nggak punya uang baru ngomongin rumah gitu kan saya juga saya Mhm. seperti ini dikira saya itu teh lelucon mereka bilang waktu di dalam rumah itu kan humor dikira teh jadi Mhm. nggak ada nggak ada keterlanjutan pulang sudah reda hujan pulang pas 3 hari waktu itu hari Jumat 3 hari sesudah mereka pulang pada tim saya itu pulang di kala itu ada salah satu warga sedang mengadakan apa ini perkawinan, Mhm. lagi pernikahan. Saya diundang karena setiap ada yang nikah pasti saya dijadikan saksi bu di setiap perkawinan warga. Saya diundang Pak Mhm. Kades, mohon datang untuk menjadi saksi perkawinan anak saya. Saya datang. Nah, waktu itu saya jam 8 pagi menyaksikan pernikahan anak salah satu warga menjadi saksi. Pas eh, sebelum ijab kabul, si ibu nelpon dari rumah. Abi lagi di mana? Lagi nyaksin pernikahan. Ibu cepet, Abi cepet pulang. Ada apa? Ini ya banyak warga di sini penuh di rumah. Ada apa? Saya tuh nggak tanya ada apa. Nggak Mhm. tahu. Abi ini anak-anak di sini tim sukses katanya kelihatannya orang-orang itulah yang kemarin datang ke rumah gitu kan. Ada apa? Nggak tahu. Gitu kan nggak tahu. Biarin saya mau selesaikan dulu nih penandatanganan mengenai saksi dan sebagainya. Pas itu nelfon lagi sih ibu. Abi pulang cepat. Ini rumah nih pakai tambang si kusennya itu dirobohin gitu kan. Dan barang-barangnya dikeluarin. Ya sebelum bilang dia kusen dirobohin, si ibu bilang barang-barangnya dikeluarin. Ada apa ya? Kata tadi Anda anggap saja ini demo atau gimana ya? Saya itu pulang. Diantar bahkan oleh RW waktu itu di situ, RW di situ Mhm. ikut dengan saya. Lalu saya pulang, ternyata pas pulang saya bengong. Di rumah itu penuh. Warga lagi apa menarik kusen-kusen yang masih ada lewat pakai tambang sampai bati rata gitu kan. Bati Untuk rata seperti itu. dirobohkan ya Pak ya? Hmm, langsung dirobohin. Saya bingung. Ini tak ada apa. Salah satunya kan satu ini tim sukses saya. Saya bilang, ini tak ada apa. Apa salah saya kan seperti itu. Mhm. Enggak Pak Kades. Pokoknya Pak Kades mah diam aja. Ini rumah harus baik. Saya malu punya kades, punya rumah seperti itu. Dia bilang gitu. Masih ingat nih, masih ingat saya. Mhm. Saya malu punya punya kades juga seperti itu. Tapi kan ini harus dibangun. Saya punya uang di mana kata saya kan gitu. Dia Pak Kades, kita usahakan rumah Pak Kades akan akan bagus lagi. Gitu bilangnya. Saya bingung ini teh benar atau enggak, cuma dirobohin saja kan saya enggak uang dari mana gitu ya. Begitu sudah mereka pada pulang semua. Sama ibu sakit gimana nangis sama ibu gimana ini teh. Nah, itu salah satu tim sukses tokohnya itu belum pulang ngobrol. Maka sudah aja gini karena kita sudah ngobrol dengan anak-anak katanya ya kita
nanti kapan rencanakan ini untuk dibangun. Tapi uang saya, uang di mana, saya tidak punya uang. Kata saya kan gitu. Ya Mhm. nanti kita ngobrol lagi. Pas 3 hari sesudah itu rata, sudah itu datang semua. Pak Kades, yuk kita mulai bangun. Kata saya bangun di mana? Saya nanya kepada ibu, ibu punya uang nggak? Punya, saya simpanan kata ibu. Punya simpanan berapa? 15 juta kata si ibu. Mhm. Punya uang simpanan 15 juta dari barang emas dan sebagainya. Oke lah, kita mulai aja karena anak-anak itu katanya mau mulai. Saya yang kerjanya siapa kata saya gitu kan. Mhm. Kebetulan tim susah itu ada tukang kerja seperti itu. Biarin Pak Kades, kerjanya saya Mhm. ada rezeki nanti saya boleh dibayar tapi tidak boleh tidak harus sepenuhnya. Kalau tidak ada rezeki kapan aja lah, yang penting jangan sampai ada anggapan ini semuanya tidak dibayarkan gitu. Saya juga nggak mau gitu kan. Oke, dengan waktu itu si tukang bas itu biasanya 150.000 ya, tukang itu mereka minta 80.000 aja, kan berarti Mhm. 50%-nya waktu itu dari situ. Oke, pertama ketua BPD mengasih bantuan semen waktu itu 60 sak. Ya, ketua BPD ngasih waktu itu semen 60 sak. Terus begitu viral, ternyata banyak yang nyumbang juga teh. Ya, di situ ada yang dari Bogor, dari relawan-relawan Bogor gitu kan, dari organisasi-organisasi yang lain, yang langsung Mhm. melapor, saya ingin menyumbang, menyumbang, menyumbang dan sebagainya. Ya akhirnya alhamdulillah Bu, sampai dari salah satu dewan juga ada yang ngasih ke Mhm. saya waktu itu, dan waktu itu waktu ada wakil bupati juga waktu itu ngasih juga ke saya gitu kan untuk menambah. Terus dari anggota dewan juga ada yang membantu gitu. Seperti itulah kronologisnya. Sehingga pas setelah selesai saya nangis dengan istri pas tengah malam. Ya Allah, inilah mungkin Allah memberikan, dengan kuasa Allah kita ingin punya rumah tapi tidak punya uang, tapi Allah kasih dengan cara seperti ini. Saya bangun tengah malam dengan istri di pinggir rumah, saya nangis terharu. Saya kalau kita rencanakan punya rumah dengan uang segini, bangunan rumah, kapan kita kebangun rumah? Tapi dengan kuasa Allah bisa seperti ini. Subhanallah, saya nangis, Bu. Ini salah satu amanah dari masyarakat untuk supaya ini bisa memperbaiki diri, mungkin seperti itu, Bu. Sehingga alhamdulillah disitulah kami jaga amanah kami, ya, untuk masyarakat dengan cara sosial ini perlu dengan pelayanan yang baik dengan masyarakat. Jadi lebih termotivasi dengan kejadian waktu 2017 itu. Itu mungkin Ibu seperti itu. Hmm, Pak Kades, melihat dari cerita Bapak soal rumah dirobohkan begitu ya, dan akhirnya banyak yang membantu karena viral di media sosial, dan juga kemarin soal yang terakhir Bapak menggadaikan STNK begitu ya, karena membantu warganya yang kurang mampu. Ini artinya kan peran teknologi dan media sosial ini cukup kuat begitu ya Pak ya, untuk membangun juga dan untuk menyejahterakan rakyat dari Desa Cikahuripan sendiri. Kemudian bagaimana Pak Kades sendiri melihat media sosial ini dalam pembangunan desa sekarang, Bapak? Apakah Bapak juga melibatkan media sosial? Dengan zaman digital hari ini, ya Hmm. harus media sosial itu harus 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 turun ya untuk bisa transparansi pembangunan di terutama di pemerintah desa yang pada saat ini mungkin secara publikasi ya, di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu secara publikasi itu sudah dijelaskan Mhm. bahwa pembangunan desa harus seperti ini dan anggarannya seperti ini, ya Mhm. menghilangkan dari kecemburuan dari masyarakat, ya kita buktikan dengan transparan anggaran, Mhm. dengan lewat publikasi, lewat media sosial dan sebagainya. Itu harus, Bu. Baik. Kemudian dari Pak Kades sendiri ada nggak proyek atau program baru yang ingin Bapak jalankan begitu untuk menyejahterakan dari warganya? Mengingat Bapak sudah 2 periode begitu ya menjabat. Ya ada lah. Program saya yang pertama tadilah semua kepala desa itu pasti tujuannya untuk bagaimana supaya mesejahterakan rakyatnya, gitu kan? Mhm. Yang saya pada saat ini, program saya pada saat ini, saya ingin bagaimana kebersihan sampah ya, Hmm. mengenai sampah yang pada ini trending topik di seluruh Indonesia bahkan. Betul. Ini bagaimana supaya mengantisipasi sampah minimal yang ada di wilayah desa Cikauripan ini bisa tertangani dengan baik. Ini menjadi PR saya buat ke depan ya, untuk bisa bagaimana sampah ini bisa teratasi karena dengan cara program ini manfaatnya sangat besar sekali
Dan bahkan Allah menyarankan kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan Betul. manfaatnya juga betul bahwa kebersihan ini juga menjadi dampak baik dikala bersih itu akan menjaga kesehatan kita dari dampak-dampak negatif sampah tersebut. Penyakit asma, penyakit Mhm. muntaber, ya, terus penyakit gatal dan pernapasan dan sebagainya. Itu Baik. mungkin Bu, itu program kami pada saat ini ingin saya lakukan. Baik, terakhir Pak Kades, boleh dong berikan kami gitu ya, anak-anak muda begitu yang mendengar juga podcast ini, satu motivasi ataupun satu pesan untuk kami yang ingin Bapak sampaikan. Pesan saya kepada mungkin seluruh rakyat Indonesia ya, Mhm. ya untuk bagaimana yang penting kita bagaimana kita ini hidup ini adalah bisa membahagiakan orang banyak. Karena ibadah yang paling besar adalah membahagiakan orang banyak. Tapi kita mulailah dari kecil sebelum kita besar. Pertama kita nikmati pekerjaan kita dan kedua cintailah pekerjaan kita. Ya, apa yang kita kerjakan itu lakukan dengan ikhlas dan apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan yang kita sudah lakukan itu harus dengan ikhlas. Itu yang kita lakukan. Insya Allah Allah akan memberi apa yang lebih apa yang kita inginkan. Itu mungkin saja Ibu. Baik, terima kasih Pak Jaromidun begitu ya, atau Bapak Heri Suryana yang sudah sharing hari ini bersama kami. Semoga apa yang dilakukan Bapak terus menginspirasi pejabat publik di sana maupun kita juga sebagai rakyat. Terima kasih Bapak atas pelayanannya yang luar biasa. Kedepannya kami selalu menantikan gebrakan-gebrakan terbaru dari Bapak Jaromidun begitu ya di Desa Cikahuripan. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan ataupun membersamai kami di sharing hari ini bersama dengan Bapak Jaromidon. Di akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.